Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahum ayatihi. Tidak suara. Oh, yang kurang rekap. Gini. Maaf. Maaf. Eh Sebentar. Maaf hadirin. Malam ini pagi ini kita akan bahas Isra Mi'raj dalam perspektif Al-Quran, hadis, dan sains. Karena hari ini kita berada di bulan Rajab. Salah satu tradisi kita di bulan Rajab ini eh, umat Islam di beberapa tempat itu menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj, mempelajari satu peristiwa yang pernah terjadi pada Rasulullah, yaitu perjalanan malam. Nah, pada kesempatan ini eh, kita akan sekali lagi melihat Isra Mi'raj ini dari perspektif Al-Quran, hadis, dan sains. Jadi kita coba dengan mempelajari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita juga mendapatkan tambahan pengetahuan dari sisi sains. Jadi tidak sekedar dari sisi hikmah. Kalau dari sisi hikmah sudah relatif banyak dibahas bahwa salah satu hikmah yang sangat populer itu adalah penerimaan sahabat Abu Bakar ketika mendapatkan cerita yang menggoncang keimanan, membuat para pengikut, para sahabat pada saat itu menjadi oleng. Tetapi sahabat Abu Bakar membenarkan kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian sahabat Abu Bakar mendapat gelar As-Shadiq, yaitu orang yang senantiasa membenarkan. Ya. Karena apa? Karena satu, ya, sejak belia Rasulullah itu merupakan orang yang dapat dipercaya, sehingga kemudian digelari Al-Amin. Ya. Jadi Al-Amin ini merupakan persyaratan mutlak sebenarnya bagi seorang pemimpin, sehingga kemudian omongan demi omongan dari pemimpin itu dapat dipegang, ya, dapat dipercaya. Nah, ini fenomena yang hari ini di negeri kita itu makin langka, ya, karena omongan para pemimpin itu seperti tidak nyambung dengan perilakunya, ya, sehingga kemudian kepemimpinan menjadi tidak efektif, masyarakat yang dipimpin menjadi tidak percaya, dan akhirnya
ketidakpercayaan ini terungkap dalam kasak kusuk, ya. Dan kasak kusuk ini ya tidak bisa dicegah karena kasak kusuk ini menemukan apa eh, jadi asap itu mempunyai sal, ya. Nah, terkait dengan fenomena ini, ya, yang merupakan perjalanan di waktu malam, itu coba kita pahami sebenarnya perjalanannya adalah perjalanan yang seperti apa dan bagaimana, kemudian kemana dan mengapa dipilih malam hari dan berapa lama. Dan kemudian peristiwa ini memberi pesan apa, ya. Eh karena file ini saya simpan dengan baik, sebenarnya materi ini sudah pernah saya sampaikan 3 tahun lalu, ya, tahun 2023, ya. Tetapi tidak masalah, materi ini saya ulang dengan beberapa tambahan sana sini, karena sebenarnya bahkan pengajian apapun sebenarnya itu juga diulang-ulang, ya. Jadi kalau ada sebagian anak muda yang jenuh sekarang ini untuk tidak mau untuk menghadiri pengajian karena ada anggapan bahwa materi ini paling kok iku mana gitu ya. Kan begitu. Karena sudah merasa hafal tapi kemudian tidak ada perspektif baru. Nah, itu yang sering terjadi, ya. Jadi ketika kemudian ada jamaah yang tidak lagi mau datang pengajian, itu tentu jangan dimarahi, ya. Yang perlu berkaca itu justru ustadznya. Kenapa ustadznya kemudian tidak mengupdate pemahaman atau pengetahuan, ya. Itu karena bagaimana juga kita tahu bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan itu sedemikian luas, kalau ditulis dengan tinta dari 7 samudra itu nggak akan habis, begitu. Sehingga kemudian pengetahuan bahkan pengetahuan yang sudah relatif dikenal pun itu sebenarnya kita bisa tambahkan wawasan baru, barangkali dengan membuka-buka tafsir yang lebih. Jadi kalau misalkan selama ini kita merujuknya pada tafsir Al-Misbah, kemudian tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, begitu, ya mungkin dilengkapi, ya. Jadi kalau selama ini juga mungkin dengan Ibnu Katsir, ya perlu dilengkapi dengan tafsir yang lebih lama seperti eh, apa Al-Qurtubi, ya, dan tafsir-tafsir yang lain, ya. Nah, jadi itu. Jadi seperti sekarang ini negara kita ini kan sedang tidak baik-baik saja, ya. Ketika masyarakat banyak mengkritik, bukannya kemudian pemimpin itu sadar, tapi justru membuat kuhab baru, ya, yang ditengarai itu sangat membahayakan kehidupan kita sebagai warga sipil, ya. Nah itu. Jadi sifatnya bukan lagi sifat mendidik, mencerdaskan umat, tetapi malah membungkam, ya. Nah ini. Jadi ini hal-hal yang terjadi di kita. Jadi kita itu tidak mendewasakan masyarakat, tetapi malah memberangus masyarakat. Itu perkembangan berbangsa yang tidak yang bisa dipandang tidak positif, ya, tetapi malah sebaliknya. Nah, jadi mari kita berangkat. Kalau dari ayatnya tadi, seperti yang saya kutip, saya ulang. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwassamiul basir. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya.
agar dia melihat tanda-tanda kami bahwa sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Nah ini hadis utama ya, maaf, ayat utamanya. Nah dari ayat ini itu kita pahami bahwa perjalanannya ini adalah perjalanan dari Masjid Al-Haram ya. Jadi ini, nah itu ke Masjid Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa. Nah itu. Nah, jadi ini perjalanan, ini peristiwa Isra-nya, ya, Isra-nya. Nah, kemudian eh, Mi'rajnya ini ada di dalam surah An-Najm, ya, itu di sini disebutkan bahwa inda sidratil muntaha, jadi naik ke langit ketujuh, tempat Sidratul Muntaha, dan kemudian kembali lagi ke ke Al-Haram ya. Jadi ini adalah perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal ya. Jadi ini saya berikan ilustrasi eh, dua jenis perjalanan begitu. Saya lengkapi dengan gambar-gambar supaya kita punya bayangan ya. Nah, kemudian yang sebenarnya ini dua-duanya menimbulkan pertanyaan ya, menimbulkan pertanyaan itu. Jadi dengan ilustrasi ini kemudian kita membayangkan yang pertama adalah berapa jauh sebenarnya Al-Haram ke Al-Aqsa begitu ya. Dan kemudian kita gambarkan ke atas, sebenarnya ke atas mana? Karena biasanya kemudian kalau kita ngaji, ya, nah ini kan memang tidak ada gambar-gambar, kita ya udah, apalagi pengajiannya cepat, kita nggak sempat membayangkan, ya, dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, kemudian dari Al-Aqsa ke langit, langitnya juga nggak pernah kemudian dibayangkan, sehingga karena kita nggak sempat membayangkan sebentar, ya udah itu kita terima begitu saja ya, tanpa ada semacam pemikiran sesaat, perenungan sebentar begitu, sehingga kemudian kita tidak mempunyai tambahan informasi yang signifikan ya, sebatas bahwa Isra dan Mi'raj itu dari Al-Haram ke Al-Aqsa, kemudian ke langit ketujuh ya. Langit ketujuhnya juga nggak pernah kita bayangkan sebenarnya seberapa jauh dan apakah itu mungkin sebenarnya. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi perjalanan malam ini apakah itu kemudian merupakan wisata ruang angkasa? Ya, kemudian dari ayat yang lain coba kita eh, menjelaskan sisi yang lain yang masih terkait. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan perihal hujan dari langit, ya, langit yang gelap, ada guntur dan juga ada al-barq, gitu ya, al-barq. Nah ini, jadi itu kilat, ya kilat ini. Nah ini kita pahami, coba kita pahami ya di dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Wal barku asluhu minal barik waddo. Ya, jadi kata al barq itu asalnya itu dari kata al barik waddo. Jadi ini adalah cahaya ya. Itu. Jadi kilat itu eh, itu adalah cahaya gitu. Wa minhul buraq. Nah ini, jadi dari kata ini juga, kata buruk itu berasal. Nah, buruk itu adalah dabbah rokibaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lailatul usriya bihi. Ya, jadi hewan yang dengannya Rasulullah itu
naik atau ya naik menunggangi gitu pada saat pada saat diperjalankan. Nah ini, nah, jadi eh, makhluk ya yang terbuat jadi hewan yang sebenarnya berasal dari kata dari kilat, dari cahaya, ya itu. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu ditemani oleh malaikat Jibril mengendarai buruk, ya. Jadi dengan demikian, karena kita tahu malaikat itu juga tercipta dari cahaya. Nah, kemudian buruk itu berasal dari kata al-barq, ya, dan al-barq itu dari al-barik, wato cahaya begitu. Jadi ini apa? Se seasal, ya, seasal itu. Nah, itu tadi ayat dan hadis ya kita temukan di dalam tafsir, dan kemudian tafsir yang cukup panjang ya yang mendeskripsi Mi'raj itu, ya. Nah, jadi di sini eh, jadi di ini disebutkan bahwa dari Al-Haram ke Al-Aqsa itu jaraknya sekitar 1.250 kilometer. Jadi ini eh, dari ujung Jawa, dari ujung barat Jawa ke ujung timur, bahkan lewat, ya, bahkan lewat itu ya, karena 1.250 kilometer itu. Nah itu, ya. Jadi dengan demikian kita bisa membayangkan, ya, kita bisa bertanya tentu kemudian 1.250 kilometer pakai buruk, gitu ya. Kita bayangkan dulu pakai eh, apa kereta. Wus belum nyampe nih. Wus baru baru Jakarta Bandung, ya. Itu baru Jakarta Bandung, ya. Itu pesawat saya nggak tahu nih. Oh, dari Banyuwangi mungkin sudah ada ya langsung ke Jakarta ya. Tapi juga, Jakarta juga nggak sampai ke Merak begitu ya. Nah ini. Nah, kalau pakai pesawat pun kan waktunya sekitar 1,5 jam kan gitu, ya, 1,5 jam pesawat itu, ya, dari Banyuwangi ke Merak 2 jam mungkin ya, gitu ya. Nah ini, ya. Nah kemudian di deskripsi ketika di langit, nah langit pertama ketemu dengan ruh Nabi Adam, ya. Nah, langit kedua dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit ketiga dengan Nabi Yusuf, langit keempat dengan Nabi Idris, di langit kelima ketemu Nabi Harun, kemudian ke langit keenam ketemu Nabi Musa, dan di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nah, ini ya deskripsinya gitu. Ya. Jadi langit-langit itu ya ditandai dengan pertemuan ya dengan para nabi, begitu ya. Nah ini, nah karena itu sekarang bagaimana kita membayangkan langit, kan gitu ya. Kok di langit itu kita Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam. Ya, nah ini, jadi itu dalilnya, ya, itu dalilnya. Pemahaman kita tentu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan, ya, karena kita belajar, kita sekolah, di sekolah diajarkan ilmu pengetahuan, maka mau nggak mau ketika kita memahami itu semua, kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki, itu tidak terelakkan. Jadi tafsir apapun yang dibuat oleh para ulama
itu tetap mengacu pada pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh ulamanya. Begitu. Ya. Jadi memahami dalil-dalil itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Gitu. Itulah sebabnya yang namanya tafsir itu bergantung kepada sang penafsirnya. Nah, begitu. Ya. Jadi tidak ada tafsir itu yang kemudian sempurna. Tidak ada. Kenapa? Karena tafsir itu pasti mewakili pengetahuan yang dimiliki oleh sang mufasir. Misalkan Buya Hamka dengan kekuatan sastranya, gitu ya, dengan kekuatan bahasanya, maka kemudian Buya Hamka melahirkan tafsir Al-Azhar, begitu. Ya. Kemudian tafsir Ar-Razi itu akan kuat dengan sisi-sisi psikologinya. Gitu. Kemudian tafsir Al-Misbah itu dengan penekanannya itu pada pemahaman-pemahaman fikihnya. Nah, begitu. Sedangkan tafsir Al-Jawahir ya yang ditulis oleh Syekh Jauhari Tontowi itu pengetahuan IPA-nya ya, pengetahuan IPA-nya itu Al-Jawahir itu. Sedangkan tafsir dari Said Kutub ya itu Fidilalil Quran itu banyak juga dengan pengetahuan-pengetahuan sains gitu, tapi kekuatan pemahaman beliau tentang politik ya itu sangat kuat ya, di tafsir Fidilalil Quran itu. Nah, jadi begitu. Nah, ya. Jadi seperti yang saya singgung di awal, kalau ada jamaah mulai enggan ikut pengajian, jangan jamaahnya dimarahi sekali lagi. Tetapi ustadznya yang harus berkaca gitu ya. Demikian juga kalau masyarakat itu mulai gremeng, jangan dimarahi, pemerintahnya yang harus muhasabah. Nah ini terbalik ini. Ya, malas mikir akhirnya melarang-larang. Jadi melarang-larang itu sebenarnya singkat cerita itu malas mikir gitu. Kalau orang itu nggak dewasa sebenarnya gitu ya. Nah itu. Jadi kalau guru melarang-larang muridnya bertanya, itu sebenarnya gurunya harus dipertanyakan ya. Bisa jadi memang pengetahuannya terbatas, muridnya kepinteran beti gitu ya. Nah ini, nah ini ya. Jadi kehidupan kita ini dari hari ke hari makin mengalami penurunan kualitas. Itu ya. Ini perlu disampaikan ini. Ini kritik gitu. Oh, ya, gitu. Masyarakat ini sudah sulit hidupnya ya. Nah, sekarang tambahi lagi. Kemarin ada kritik tapi deforestisasi terbesar kedua di dunia. Alam digali sudah mengakibatkan banjir dan lain-lain, ya. Tapi ternyata kehidupan masyarakat tidak meningkat. Lah apalagi nanti kalau tidak dikritik. Ini kan sangat berbahaya. Nah, gitu ya. Nah, ini wong dikritik saja gitu masih lepas, apalagi kemudian tidak dikritik. Nah, gitu. Nah, begitu. Jadi itu ya. Nah, sekarang kembali ke ngaji kita ya. Nah, karena ini sainsnya, jadi sekarang kita melihat dari sisi sains. Sains kita gunakan di sini adalah fisika, ya. Nah, itu pertama adalah teorinya Einstein, ya, dan di teori relativitas Einstein dan juga ini jadi aktor utama dalam teori relativitas Einstein itu adalah cahaya, dan cahaya itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Nah ini, jadi ini harus dicatat ini. Karena masyarakat kita yang pengetahuannya itu umumnya kualitatif, itu jarang sekali berpikir kuantitatif. Ya. Termasuk kalau kita berbicara kebijakan ekonomi jangan lagi kualitatif, harus kuantitatif. Begitu. Sebab kalau nggak kuantitatif nanti gladra.
Ya, semua pengen dibeli gitu ya. Kenapa? Nggak dihitung. Lalu kroson duwe. Ujung-ujungnya apa? Terjebak dalam hutang. Gitu loh. Ya. Nah, termasuk UUS tadi itu. Ya, termasuk IKN. Ini kan dibangun tanpa hitung-hitungan yang logis, tanpa hitungan yang rasional. Ya sekarang dampaknya kita merasakan itu. Nah, gitu loh. Ya, kesulitan ekonomi yang akhirnya ditanggung oleh masyarakat luas. Ini. Jadi ke depan nggak boleh lagi kebijakan, apalagi kebijakan apa ekonomi, ya kalkulasinya nggak akurat, tapi masih bersifat lebih dominan kualitatifnya. Nah, demikian juga dalam pemahaman agama. Mari kita mulai meningkatkan pemahaman kita, ya. Nah, jadi 300.000 kilometer per detik itu seperti apa? Cahaya itu kalau bisa mengelilingi bumi, maka dalam 1 detik itu mengelilingi bumi sebanyak 7 kali. Itu saking cepatnya. Jadi jangan dibayangkan dengan kecepatan pesawat. Pesawat itu 1 jam baru nyampe Jakarta. Padahal cahaya itu 1 detik muterin bumi begitu. Gitu loh, wis ngelewati apa wis sempat nengok Presiden Maduro, ya. Maduro yang baru ditangkap oleh itu ya, itu peristiwa ngawur juga itu ya. Nah ini, ya, nah itu, ya, nah ini, jadi kita supaya punya bayangan. Nah, Apollo katanya kecepatannya 39.000 sehingga perlu waktu 10 jam ya. Itu tahun 60-an ya. Tapi nggak tahu sekarang nggak ada pesawat yang lebih cepat lagi gitu ya. Nah, sedangkan pesawat komersial yang 1.000 km per jam untuk sampai di bulan itu memerlukan waktu 385 jam. Itu setara dengan 16 hari. Gitu loh. Ya, nah, ini supaya kita kebayang. Gitu. Karena Mi'raj itu kan semalam. Ya, itu loh. Kalau dengan kecepatan orang yang belum pernah tahu pesawat, membayangkan pesawat, oh bisa naik pesawat. Gitu. Pesawat itu untuk sampai ke bulan saja perlu 16 dino. 2 pekan lebih. Gitu loh. Ya, nah itu. 2 pekan lebih gimana? Harus lebih dari satu orang itu. Nggak bisa sendirian. Kalau sendirian nanti nggak sempat ke toilet. Nggak sempat ke toilet, pesawatnya nggak dikontrol, muter-muter nggak sampai bulan gitu ya. Nah, gitu maksud saya untuk memahami itu. Nah, jadi kalau dengan kecepatan cahaya ke bulan itu cuma 1 detik, terus itu udah nyampe, gitu loh ya. Ini bedanya. Nah, ini ya. Itu kita pahami cahayanya dulu. Ya, kita pahami cahayanya dulu sebagai al-baq tadi, buruknya tadi. Oke. Nah, Mi'raj, Isra Mi'raj tadi adalah 2 perjalanan ya, yang bersambung. Pertama Isra itu perjalanan horizontal dari Al-Haram ke Al-Aqsa, kemudian Mi'raj itu dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, gitu ya, perjalanan. Nah, itu jadi perjalanan 2 tahap. Anggap saja berlangsungnya ba'da Isya. Jadi mulai jam 8 sampai jelang subuh. Jam 4 lah. Ya, geser-geser dikit. Jadi ini total 8 jam. Ya karena perjalanannya dari Al-Haram ke Al-Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha lalu balik. Ya kita anggap ini perjalanan yang bolak-balik. Karena bolak-balik kita sederhanakan berarti sekali jalan itu 4 jam. Kalau 4 jam, jam 8 sampai jam 12. Kemudian balik lagi ke sini gitu ya. Ini dianggap waktu di Sidratul Muntahanya nggak terlalu lama gitu ya. Nggak terlalu lama ini asumsinya gitu ya. Kan kalau menjelaskan harus ada asumsi-asumsi kan. Kalau nggak ada asumsi, asumsinya nggak bisa menjelaskan. Itu perkara asumsinya benar atau enggak, makanya nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu loh.
Menjelaskannya begitu. Kalau kita mau menjelaskan itu dengan komprehensif ya berdasarkan ilmu pengetahuan, begitu nggih. Nah, kalau dalam 4 jam ya itu cahaya kecepatannya tadi 300.000 kilometer detik, 4 jam itu kan 1 jam 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Berarti 4 jam itu setara dengan 4 kali 60 kali 60 detik. Jadi berapa nih? 36 kali 4. 144. 144 ratus ribu 14.400 detik. Itu dikalikan 300.000, itu ketemunya 4 miliar 320 juta kilometer. Ya. Nah, menurut kita jarak itu jauh sekali. Jauh sekali. Kita itu ngomong langit. Gak ngomong Jakarta, gak ngomong Surabaya Jakarta. Lek ngomong Surabaya Jakarta sakmene iki wis ado. Tapi kalau kita ngomong langit, iku sik durung apa-apa. Gitu loh. Makanya kita beri gambaran tentang langit itu sakjane piye. Ya supaya pemahaman kita tentang alam itu juga menjadi makin sempurna. Nah, ya kita bicara dulu tentang ya langit yang dekat dengan kita, dengan planet-planet. Ya, nah ini, ya. Jadi di dalam surah ini ya disebutkan inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Jadi langit dihiasi dengan planet-planet ya. Nah, planet-planet. Nah, planet kita sekarang ini yang terluar itu adalah Neptunus. Ya. Jarak Neptunus dari bumi ini adalah 4 miliar 335 juta kilometer. Itu jarak rata-ratanya. Ya, kalau dianggap sebagai lingkaran begitu ya. Jarak terdekatnya ini. Nah, padahal tadi 4 jam itu setara dengan 4 miliar 320 juta. Berarti masih kurang 15 juta untuk sampai di Neptunus. Nah, gitu loh ya. Ini penjelasan ilmu pengetahuan. Jadi artinya ketika Mi'raj itu dijelaskan perjalanan dengan kecepatan cahaya, Rasulullah itu belum nyampe di planet terluar di sistem tata surya kita, belum nyampe di Neptunus. Gitu loh. Lah Neptunus saya dorong, apa makna langit ketujuh? Kan gitu. Gitu ya. Itu. Berarti nggak bisa dijelaskan dengan kecepatan cahaya, dengan kata lain begitu. Ya. Nah, apalagi keluar galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu 100.000 tahun cahaya. Gitu loh. Padahal perjalanan kita tadi itu hanya 4 jam. Untuk keluar galaksi kita itu ya perlu sekian ini ya, kalau misalkan di tengah aja untuk keluar itu kan berarti perlu 50.000 tahun cahaya. Gitu. Jadi belum keluar dari sistem galaksi kita. Nah, gitu ya. Loh, terus ya apa langit pitu nih? Gitu ya. Gitu pertanyaannya begitu. Jadi nanti kalau Ustadz langit cerita tanya, langit tujuhnya kemana gitu. Ya, itu. Nah, jadi nah ini, nah itu yang dalam. Nah, jadi apalagi kemudian dalam jagat raya skala luas masih belum. Ya, wong ini ya, ini sistem tata surya kita. Itu nyelempit di galaksi itu nyelempit cuma segini nih. Apalagi mau keluar galaksi ya enggak lah. Gitu. Ya. Keluar sistem tata surya kita aja belum kok mau keluar galaksi. Tata surya kita itu kalau ditempatkan di galaksi Bima Sakti itu kok begini, ini tempatnya di sini. Jadi durung metu sistem tata surya, apa metu galaksi. Ya. Nah, galaksi ini kalau di kumpulan-kumpulan galaksi nyelempet di sini. Nyelempet ini kalau pun di sini. Nah, ini tadi kalau dimainkan di sini. Jadi jagat raya kita besar sekali.
Makanya kalau kita mau sholat itu harus baca takbir, membesarkan, mengagungkan sang pencipta. Kenapa? Karena kita nyelempet cilik, tak ketok gitu loh. Saking cilik gitu ya. Kita kan di bumi nyelempit no gini. Nih, tata surya, bumi nyelempit. Lah tata surya galaksi nyelempit di sini. Lah galaksinya nyelempit di sini. Lah ini nyelempit lagi di sini. Lah ini nyelempit no gini. Agak ketok kita itu gitu kan. Gitu loh ya. Ya. Nah ini. Mongkone aja soalnya. Jadi yang memahami takbir lebih kuat itu ya kosmolog, astronom gitu ya. Karena tahu posisinya itu amat sangat kecil di alam semesta ini gitu. Jadi nggak pantas petakilan, nah, gitu ya. Nah itu, nah gitu ya. Bumi sampai ini apa meneh baut, nah gak ketok. Ya, baut hilang kok rame gitu ya. Ya, itu ya. Nah, jadi ini, nah ini ukuran jagat raya kita. Apa maneh begini? Iki lek santri atau murid cerdas wis belajar ilmu bumi, jarene bumine bunter, Pak. Kan gitu ya. Ya, peringatan Isra Mi'raj. Sing siji awan, ya yang siji bengi nak Madura. Ya, Madura. Tapi Madura iki ya. Nah, ini Madura. Nah, yang satu Ustadz siapa itu yang di Amerika itu? Yang warga kita juga itu siapa? Ustadz Samsi, ya Ustadz Samsi. Kan di Amerika itu. Berarti di Amerika kan siang. Gitu kan. Nah, saking bersemangatnya, Isra Mi'raj naik ke langit. Ya, sing siji nok Madura, nok Pamekasan gitu ya. Ya, Pamekasan nunjuk ke sana langitnya. Sing siji Ustadz Samsi berdiri langit ke sana. Terus nok endi gitu kan ya. Wong siji nunduk tangane mrono, sing siji tangane mrono kan sama-sama ke atas, tapi yang siji berdiri sini ya ke sini. Kan gitu lah arek pinter. Gitu kan. Ustaz dilala gak pernah ini, bingung, muring-muring ya. Sik tak sinau ni mana gitu. Ya, ojo gampang muring-muring. Saiki dididik muring-muring. Rakyat muring-muring gak apa-apa karena kangelan urip. Lha sing muring-muring sing wis marek-marek iki repot ini ya. Nah, ini ya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Bingung kan ini kalau begitu? Langitnya di mana kalau begitu, gitu kan? Ini loh. Ini ilmu pengetahuan berkembang. Ojo sampai ustadznya nggak berkembang gitu ya. Nah, apalagi kalau bergerak dengan kecepatan cahaya, ya, maka menurut teorinya Einstein itu tubuh Rasulullah menungso meledos. Ini nol, jadi ini meledak, gitu ya. Nah itu. Jadi dengan kata lain, ojo jelasin Mi'raj itu dengan kecepatan cahaya, karena dengan kecepatan cahaya ternyata Rasulullah nggak kemana-mana, gitu loh ya. Nggak bisa dijelaskan dengan kecepatan cahaya. Nah maka kembali ke ayatnya tadi, memperjalankan, berarti kalau perjalanan itu dari satu titik ke titik yang lain, itu berarti kita berbicara tentang ruang, ya, ruang. Kemudian di waktu malam berarti kita bicara waktu. Lalu yang diperjalankan adalah hamba. Nah, hamba itu Rasulullah, ada jasmani, ada rohani, berarti ini materi dan ruh. Nah, inilah dasar dari kosmologi Islam, ya, konsep ruang, waktu, ruh, konsep ruang, waktu, materi dan ruh. Ruh ini yang ditolak oleh ilmu pengetahuan barat. Ya, oleh materialisme ilmiah. Itu. Makanya kemudian psikoanalisisnya Sigmund Freud mengatakan manusia itu digerakkan oleh libido seksualnya. Itu. Jadi manusia berulah, manusia bersolek, manusia berpakaian itu untuk menarik lawan jenisnya. Dan lakukan hubungan antara pria dan wanita sepanjang suka sama suka. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang kemudian apa. Karena mereka nggak menerima konsep dosa dalam konsep materialisme yang tadi itu. Nggak ada yang selain materi.
Dan itu sekarang menjadi mazhab dominan di kehidupan modern, termasuk di Indonesia. Makanya di mana-mana yang namanya mahasiswa-mahasiswa itu goncengan. Karena apa? Mazhabnya adalah mazhab Freudian, bukan Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, bukan. Dalam hubungan mahasiswa-mahasiswi, mazhabnya adalah mazhab Imam Sigmund Freud, gitu ya. Ono mazhab kelima nyari gini banyak yang perlu sinau. Bukan Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, bukan itu. Lek mazhabnya itu gak goncengan, gak ono gonceng lanang wedok, gak ono, gitu loh. Mazhab saiki mazhab berantakan, mazhabnya sekarang ini, gitu loh, ya. Nah ini gitu. Nah ya, jadi kita harus berbicara. Jadi kalau begitu kita berbicara tentang struktur jagat raya, ya, struktur jagat raya. Nah, berbicara tentang jagat raya, maka kalau dari konteks ilmu pengetahuan, rujukan utamanya itu adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Albert Einstein, ya, ilmuwan Jerman berdarah Yahudi. Ya, berdarah Yahudi ini. Nah, gitu nggih. Nah, itu. Nah, kata Einstein, ya, ruang itu melengkung, Pak, Bu. Nggih. Loh, ruang melengkung apa mana gitu. Ya. Wis ben gak kangelan iki. Ngene. Ya. Jadi, lek jare Newton ketika dua benda, ini dua benda ya. Apa? Aku nggak apa. Kunci. Ini jatuh, itu karena gravitasi kata Einstein. Tapi kata Newton, tapi kata Einstein bukan, tapi karena ruang waktunya melengkung. Ini misalkan ya permukaan karet yang datar, ini bola pingpong, ringan kan bola pingpong, ditaruh, ya wes menang. Tapi lek dikai bola tenis, ya diantaranya ini di sini, nah, melengkung. Karena melengkung, itu glending. Nah, glending itu berarti bola pingpong mendekati bola tenis. Itu bukan karena gravitasi, tetapi karena ruang waktunya melengkung. Itu jari Einstein. Jadi kita akan berbicara tentang struktur atau bentuk ruang begitu sekarang, okay? Nah itu. Nah ini ya ruang waktu melengkung itu. Jadi planet-planet itu mengitari matahari itu bukan karena matahari menarik planet-planet, tetapi karena ruang di sekitar matahari melengkung. Jadi supaya dia nggak jatuh, dia muter, gitu ya. Itu kata Einstein. Nah ini, ya. Jadi ruang waktunya melengkung, nah, gitu teori ini. Sebenarnya menurut ilmu pengetahuan ya, ini kan ruang nih. Ini adalah ruang 3 dimensi, ya. Itu. Jadi saya bisa bergerak maju mundur 1 dimensi, lalu nyamping kiri kanan 2 dimensi, lalu mencolot munggah mudun, itu dimensi ketiga. Gitu loh ya, maksudnya 3 dimensi itu begitu. Nah, jadi ilmu pengetahuan, matematik, fisika mempelajari ruang. Nah, ini contoh ruang 1 dimensi, datar. Nih, 1 dimensi nggih, nih. Isone mung maju mundur. Ini karena lurus, ini datar, ya. Nah, ini lengkung. Ini lengkung, ruang 1 dimensi lengkung. Lengkungnya positif. Nah, ya, kenapa positif nanti saya jelaskan di 2 dimensi. Atau tertutup. Nih, ruang lengkung tertutup. Ya. Nah, ini ruang lengkung yang terbuka. Nah, nih, 1 dimensi. Isone maju mundur tapi ini terbuka, nggak ketemu ujungnya. Ya. Itu 1 dimensi. Isone mung maju mundur. Nah, yang 2 dimensi, ini meja 2 dimensi ini datar. Ya. Nah, ini datar. Ini lengkung, permukaan wajan. Kalau kita beri kelereng ke sini itu pasti lintasannya melengkung, nggak mungkin lurus. Nah, permukaan wajan itu melengkung. Nah, itu ilustrasi permukaan 2 dimensi melengkung. Balon, nah nih makanya saya bawa balon ini. Supaya untuk ilustrasi ini ya. Nah, ini datar. Kalau kita gambar segitiga di sini, jumlah sudutnya 180 derajat. Kalau pada permukaan bola kita beri 3 titik, lalu kita hubungkan dengan 3 titik itu dengan garis terpendek, maka jumlah sudut di masing-masing titik kalau dijumlahkan itu akan lebih besar dari 180
makanya disebut kelengkungan positif lebih dari 180. Nah itu. Tapi kalau pelana kuda terus diluaskan ya, ujung-ujungnya itu, lalu ada 3 titik dihubungkan dengan garis-garis, maka jumlah sudutnya itu kan ada 3 sudut. Kalau dijumlahkan itu kurang dari 180, makanya minus tadi dengan kelengkungan negatif. Ini terbuka, ini tertutup, ini flat. Nah ini ruangnya ya. Nah ini ya ayat yang mengarah ke sana. Kelengkungan itu terbukti pada peristiwa gerhana matahari total 29 Mei 1919. Jadi cahaya ini kalau misalkan ruangannya tidak melengkung, maka cahaya akan lewat sini, seret, gitu kan? Ya, kan gini. Artinya apa? Artinya bintangnya menjadi tidak kelihatan. Tapi pada saat gerhana 29 Mei 1900, bintang itu kelihatan. Ini bintangnya di sini. Nah, kenapa kelihatan? Karena cahayanya itu melengkung, lintasannya itu melengkung, gitu loh. Itu artinya ruangannya melengkung. Seperti kalau kelereng dilewatkan wajan, itu mesti melengkung. Nah, dilewatkan meja, lurus. Nah, gitu gitu. Nah, itu maksudnya lengkung dan tidak. Nah, jadi ini karena melengkung, ono lengkungin nemen, itu yang kemudian menghasilkan black hole, ya. Itu wasamai dzatil hubuk. Black hole sudah ilmuwan sudah berhasil memotret. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ini jaraknya 50 juta tahun cahaya, 4 jam. Ya. Itu. Nah, jadi black hole itu lengkungannya nemen seperti ini. Lek srengenge mung sakmene ya disebabkan oleh srengenge bintang neutron itu segini. Jadi bintang neutron itu sak gram sini itu 5,5 ton. Air itu sak gram 1 cm3 itu. Bintang neutron itu 5,5 ton. Bayangkan kalau Hajar Aswad itu terbuat dari bintang neutron. Gak iso diusung pada waktu itu. Kalau sarung sing iso ngusung cepol kabeh gitu loh ya. Wong sak grame 5,5 ton apalagi gede gitu ya. Nah itu ya. Nah ini black hole ya, ini black hole. Jadi kenapa ya? Nah, jadi jagat raya kita itu selain melengkung itu juga membesar, mengembang ya. Itu diamati ya oleh Edwin Hubble bahwa cahaya-cahaya dari ruang angkasa itu bergeser ke arah merah. Itu berarti sumbernya menjauh. Ya, sumbernya menjauh berarti ukurannya membesar. Nah, ayat yang mendekati itu adalah wasama banainaha biaidin wa inna lamusiun. Ya. Nah, ilustrasinya itu bagus kalau dengan balon ini gitu loh sekali lagi ya. Jadi kalau balon ini saya beri titik-titik-titik itu adalah galaksinya, kemudian saya tiup membesar, berarti jarak antar kertas itu kalau ini kertas-kertas ya, itu akan menjauh. Berarti jarak antar galaksi itu membesar, menjauh. Jagat raya itu membesar. Itu loh. Makanya di sini langitnya meluas. Tuh. Nggih. Itu maksudnya. Nah, kenapa kok gambarnya ini balon? Ya. Ini 2 dimensi. Alam 2 dimensi. Nah, ini membesar ya. Nah, itu. Nah, struktur jagat raya kita kalau dari 2 ayat ini ya, itu ada 7 lapis langit ya. Nah, 7 lapis langitnya itu antar langit itu tidak terpisah tapi langsung nyambung. Nah, ini ya. Dan kalau digambarkan itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya, jadi langitnya itu. Jadi setelah ketinggian tertentu, ya ini sekitar 450 meter di atas kita, ini langit asal hujan. Ini langit hujan, ini langit tempat pesawat, ini langit planet-planet, ini langit tentang bintang, ya dan seterusnya itu. Tapi pertanyaannya tadi kan di sini ketemu Nabi Adam. Kok asal hujan? Kalau begitu Nabi Adam kudanan lah. Nah, gitu kan. Ya. Itu. Terus gimana mau memahami?
kok di sini ketemu Nabi Adam, gitu kan tadi. Di sini ketemu apa Nabi Yahya, gitu kan. Nah ini, padahal di sini lalu lalangnya pesawat. Terus gimana memahami? Nah, langit ini adalah langit dunia, ya. Karena di ayat ini disebutkan kita bisa melihat langit itu. Ini loh. Ya. Dan bisa melihat kemudian kita berkesimpulan bahwa tidak ada kerusakan pada langit. Ini. Jadi itu langit dunia. Ya. Nah, melihatnya gimana? Memang tidak dengan mata telanjang, tapi ilmuwan sekarang bisa membuat teleskop yang sudah bisa ini ya, teleskopnya, ini teleskop Hubble senilai 2 miliar dolar. Jadi sekitar 2 miliar dolar. Kalau $1 itu sebentar. Kalau $1 itu 16.000 berarti berapa? 32 triliun ya. 32 triliun ini bikin teleskop ya, bikin teleskop 32 triliun. Nah, kita 30 triliun nggak tahu nih untuk apa. Untuk nangani bencana Sumatera kurang masih juga ya, kurang ya. Nah, nggak puas, bikin lagi teleskop yang lebih canggih, yang bisa memotret lebih jauh lagi. Dan ini lebih mahal, yaitu 10 miliar dolar, sekitar 160 triliun. Ya, nah ini. Ya, ini. Jadi, itu. Ya, bisa. Jadi, langit tadi itu memang bisa dilihat oleh manusia. Memang tidak dengan mata telanjang, tetapi dengan alat yang canggih. Nah, jadi sekarang, ya, untuk memahami Isra Mi'raj ini, kita sekarang bayangkan ini adalah alam semesta. Alam semesta 2 dimensi. Alam semestanya itu permukaan balon. Berarti yang ini, ya, ruang ini kan 3 dimensi nih. Ini 2 dimensi. Jadi di luar alam semesta 2 dimensi ada dimensi yang lain. Jadi kita juga begitu. Di luar 3 dimensi kita ada dimensi yang lebih tinggi. Gitu loh. Ya. Gitu kita membayangkannya. Nah, kalau alam semesta 2 dimensi yang tertutup tadi itu, ya, maka di sini kemudian disebutkan, ya, qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Jadi katakan Muhammad, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengetahui yang gaib dan yang syahadah yang terang, gitu ya, yang tampak, yang nyata. Jadi langitnya di sini juga bisa dipahami ada ini. Jadi langitnya itu di sini sekarang, ya, pada permukaan balon ini. Ini kan alam semestanya, ya. Jadi nanti ada bumi, lalu kita lingkari ya, kita lingkari. Nah, ini yang syahadah, yang di sini dan yang di dalam balon itu yang gaib, bukan di alam semesta ini, gitu loh. Oke. Itu. Nah, jadi ini kita buat ini. Nah, ini langit 1 sampai 7. Langit yang syahadah, sedangkan yang di luar ini ya. Nah, itu adalah langit yang gaib. Nah, antara jadi permukaan ini nyambung di semua langit gitu kan? Kan gitu. Jadi artinya di setiap langit 1, 2 sampai 7 langit dunia tadi itu langsung bertemu dengan langit yang gaib. Gitu loh. Ya. Yang bukan langit dunia. Dan keduanya dihubungkan dengan babus sama, pintu-pintu langit, wabus sama. Itu. Jadi ada penyambungnya, ada pintunya. Gitu loh. Ya. Ada pintunya, begitu. Nah, dengan demikian, jadi ini seperti ini gitu. Ya, penyambungnya itu. Jadi dengan kemudian dan ini sesuai dengan hadis. Kita sekarang kaji hadis lagi. Jadi di hadis ini ya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, majalasa qaumun majlisan yadhkurullaha illa haffat bihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah ya fi man indahu. Jadi tidaklah ada satu majelis bagi umat Islam yang berzikir pada Allah kecuali
diliputi oleh para malaikat. Nah, ini isyaratnya. Jadi di sekitar kita ini sebenarnya banyak malaikat. Itu ya. Nah, lapo malaikate. Ini jadi malaikatnya itu ya memohonkan rahmat gitu bagi kita. Lalu malaikatnya merendahkan sayap ya. Itu ya, dan kemudian nah ini ya merendahkan sayapnya dan ridho ya kepada para anggota majelis taklimnya ini, gitu loh ya, yang mencari ilmu begitu. Jadi di sekitar kita itu banyak malaikat. Tapi kan tadi kita ketika masuk sini kan nggak ada sing moro-moro apa keseribet, kesenggolan karo malaikat nggak ada. Apa meneh kedaduk karo baduke malaikat rebutan mlebu kan nggak ada. Kenapa? Karena malaikat itu berada di dimensi yang lebih tinggi. Gitu loh. Ya. Tapi itu tidak berjauhan seperti ini tadi. Langit 1 sampai 7 itu berhubungan langsung dengan ini yang di luarnya ini kan. Jadi begitu. Ini kan balon, ini kan alam semesta 2 dimensi. Kita kan 3 dimensi ya. Jadi ilustrasinya itu diturunkan ke 2 dimensi. Itu supaya kita bisa berimajinasi bahwa di luar kita ini ada dimensi yang lebih ada dimensi yang lebih tinggi. Itu. Kita nggak bisa menggambarkannya kita bisa turun ke dimensi yang lebih rendah. 2 dimensi, ada ruangan ini. 3 dimensi, berarti ada ruangan lain. Itu. Ya, ini imajinasinya ilmuwan begitu. Nah, jadi ini tadi. Nah, maka sekarang Mi'raj itu 2 dimensi, ya. Tapi ini nempel tentu ya. Kalau makhluk 2 dimensi itu tubuhnya nempel ya. Nah, jadi kita ibaratkan makhluk 2 dimensi hanya bisa melihat depan dan kanan kiri, tidak bisa melihat atas bawah karena 2 dimensi. Kalau bisa melihat atas bawah berarti 3 dimensi, gitu nggih. Nah, jadi ini ya jagat rayanya mengembang, ini janjian mau ketemu. Ya, mau ketemu. Nah, dilalah setelah dekat gitu ya, semut yang ini terlempar dari alam. Ya, dari alam. Kalau terlempar berarti kan ke sini. Maka semut yang sini tadi gimana melihat semut yang terlempar? Karena dia tidak bisa melihat atas bawah, berarti semut yang terlempar tadi kelihatan menghilang. Gitu loh. Ya. Kan tidak bisa melihat atas bawah, bisanya melihat kanan kiri dan ke depan aja. Gitu. Itu 2 dimensi. Jadi semut ini akan tampak menghilang, begitu. Kemana? Ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi Mi'raj itu setelah sampai pada ketinggian tertentu, ya, itu masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, gitu, hilang. Nah, jadi di sana itu sudah bukan lagi ruang waktu yang syahadah, bukan lagi langit dunia, maka hukum-hukumnya bukan lagi hukum dunia yang dipahami oleh Einstein, Newton, Galileo, dan seterusnya itu. Jadi sudah keluar dari hukum ruang dan waktu. Nah itu, karena sudah keluar dari hukum ruang waktu, ya sudah. Informasinya harus merujuk sepenuhnya pada Quran, hadis gitu ya, yang sudah tidak bisa diutek-utek lagi. Di Sidratul Muntaha menerima perintah, udah. Ya kayak apa bicaranya dan berapa lama itu sudah bukan dalam konteks ruang waktu lagi, tapi ilmu pengetahuan sampai di sini berhenti gitu ya, lenyap. Nah, yang menarik adalah kenapa kok malam hari gitu kan? Sebab kalau malam hari Al-Aqsa-nya itu di sini. Kalau Al-Aqsa di sini menuju langit berarti ke arah sini. Kan itu. Ya, nggak masalah. Tapi kalau siang hari, Al-Aqsa-nya di sini, menghadap matahari kan, Al-Aqsa. Kalau menuju langit, berarti ke sini. Ya, nah ini kalau siang hari, berarti Al-Aqsa-nya ke sini, menuju langitnya. Dan ini kan kecepatan cahaya tadi. Berarti dalam waktu 8 menit, Rasulullah kecemplung matahari. Loh kalau mataharinya matahari mall, no problem, langsung belanja. Ini mataharinya matahari srengenge.
temperatur permukaannya itu menurut ilmuwan 6.000 derajat Celcius, maka tubuh Rasulullah langsung nyes. Maka nubuah berakhir ketika Mi'raj. Itu kalau Mi'rajnya siang hari. Inilah hikmah penjelasan ilmu pengetahuannya. Mengapa Mi'raj itu malam hari bukan siang hari? Sebab kalau siang hari Al-Aqsa itu menghadap matahari. Kan siang. Ada matahari kan di atasnya. Tapi kalau malam hari gelap. Nah, di sini Al-Aqsa itu. Gitu loh, sini ke sini. Jadi itu mengapa kok malam hari bukan siang hari ya. Lalu di Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat, lalu turun ke langit ke-6, ditawar-tawar oleh Nabi Musa sampai berapa kali, sampai malu, jadinya sampai 5 waktu, bukan lagi 50, begitu nggih. Nah, jadi itulah Isra Mi'raj dalam perspektif sains. Jadi perjalanan karena perjalanannya tadi cukup ke sini, ya cukup ke sini. Nah ini jadi nggak perlu lama. Ya selebihnya kan berada di ruang yang gaib ya udah. Ya itu sudah di luar hukum ruang waktu. Makanya Laila itu Mufasir menyebutkan bukan Laila sepanjang malam, tapi sepenggal malam. Jadi nggak lama. Karena apa? Karena cukup sampai di sini kemudian menghilang sampai di langit 1 sampai 7 yang beririsan tadi ya, dan itu langit yang gaib yang sudah di luar hukum-hukum ruang dan waktu. Ilmu pengetahuan itu hanya mempelajari ruang, waktu, dan materi. Yang gaib itu sudah bukan urusan sains. Nah, jadi sains juga harus segera mengakui, gaib itu sudah bukan urusan sains, gitu loh. Jadi nggak boleh sains melakukan klaim-klaim yang di luar dirinya sendiri. Sebab kalau melakukan klaim-klaim di luar sendiri, jadinya kacau. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu, ya. Jadi disinilah kemudian menerima perintah sholat, ya. Dan sholat itu adalah mi'rajnya umat Islam. Jadi begitu. Jadi sebagai kesimpulan, ya, kalau mau menjelaskan Isra Mi'raj bukan dengan teori relativitas khusus dengan kecepatan cahaya yang segini, karena dengan kecepatan ini Rasulullah sekali lagi belum nyampe di Neptunus, belum keluar sistem tata surya kita, apalagi di keluar galaksi, ya. Tapi harus dengan teori yang lain, tapi masih teorinya Einstein, yaitu tentang struktur ruang dan waktu, ya, struktur ruang dan waktu, gitu, ya. Jadi Rasulullah itu menembus dimensi yang lebih tinggi, ya. Nah, dimensi lebih tinggi itu sudah masuk kategori langit gaib, dan itu di luar hukum ruang waktu, dan itu di luar sains, ya. Makanya kemudian sahabat Abu Bakar membenarkan dan digelari dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan apapun yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Makanya kalau pengen dipercaya, berlakulah jujur, sehingga kemudian digelari Al-Amin. Ya, ojo bojok terus, ojo ngapusi terus. Oh, ngapusi terus kok pengen dipercaya, ya gak iso, gitu kan. Cacat, gitu loh. Ya, nah itu. Jadi supaya kepemimpinan efektif, siapapun yang mau jadi pemimpin itu harus memperlihatkan perilaku dipercaya sejak belia. Ojo seneng ngapusi, nah, gitu ya. Nah itu pelajaran dari hikmah Isra Mi'raj itu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.